Ya, saudara, semakin lama upaya membangun kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilu 2024 makin terjadi. Salah satunya adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Meski hingga kini belum ada nama kemudian yang akan diusung sebagai capres dan cawapresnya, tetapi setidaknya KIB sudah melebihi batas ambang pencalonan lebih dari 20%. Nah, siapa sebenarnya yang nanti akan dipinang oleh KIB? Hitung-hitungannya tentunya untuk maju di Pilpres 2024. Kita akan bahas pagi ini dengan sejumlah narasumber yang datang atau hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Sazili. Kemudian ada analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Herianto. Serta nanti bergabung politisi senior dari PD Perjuangan, Masinton Pasaribu. Yang sudah hadir, Kang Aceh dan juga Mas Gun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu dan Iya. Mas Gun. Oke, seperti tebakannya Mas Gun ya, kita ngobrol beberapa waktu yang lalu, kayaknya ini akan terjadi 3 kelompok di Pilpres, makin akan terjadi ya. Tapi kaget nggak Kang Gun, ini akan dengan KIB ini, sebelum nanti kita ke Kang Aceh. Silakan Mas Gun. Ya nggak kaget ya, ini bagian dari langkah cantik menurut saya, Oh. mendinamisasi konstelasi politik. Ini yang disebut sebagai peran game maker sebenarnya. Karena Mas Bayu ada game players, ya ada game maker sama ada game changers. Nah, itu yang sekarang dimainkan oleh Partai Golkar menurut saya adalah game makers. Bagaimana mendinamisasi konstelasi politik karena masing-masing partai yang 3 itu punya modal politik tetapi belum bisa maju sendirian. Terus mengakselerasi dengan cara menyatukan kongsi lebih dini dengan 148 kursi itu sudah melampaui syarat minimum presidensial threshold ya 115 kursi karena kan kalau suara belum nyampe tuh 23,67 kan. Ya. Kalau suara sah kan 25%, tapi kursi itu sudah melampaui di atas 115 kursi. Dengan Golkar, PAN, dan P3 itu sudah 148 kursi, artinya bisa mengunci satu paket pasangan siapapun yang nanti diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu, Mas Bayu. Oke, Kang Gun gini, kalau saya sebagai orang awam, pemirsa pagi hari ini, melihat semua pergerakan menjelang 2024 ini kan makin menarik ya. Kemarin Pak Prabowo ketemu Pak Surya Paloh, Projo bikin pertemuan, Pak Jokowi hadir sedemikian rupa. Projo juga diundang kemarin sama Kang Aceh dan kawan-kawan, PAN dan juga P3 bersama Golkar. Apa yang sedang terjadi Kang Gun? Ini kita akan melihat pemilu 2024, petanya itu akan seperti apa? Sebutlah, koreksi saya ya Kang Gun, saya bukan analis politik nih begitu. PD Perjuangan kan bisa sendiri, tapi kita duga masih akan mesra dengan Gerindra begitu. Kalau Golkar, P3, PAN jadi satu kelompok, ada kelompok lainkah? Atau ada kelompok lain juga yang nanti atau partai politik lain yang akan bergabung di KIB ini? Dan itu sudah dikatakan Pak Erlangga dan Pak Zulhas dan juga Pak Mono Arfa terbuka untuk siapapun bergabung kan begitu. Apa yang akan terjadi peta-peta ini menjelang 2024, Kang Gun? Oke, menurut saya dari pola acak itu akan mengarah ke pola konsolidatif, Mas Bayu, ya. Dan dalam proses konsolidasi jelang 2024, saya menduga dengan data, dengan konteks dinamika situasi hari ini, itu mengarah ke 3 poros ya. Tetapi sebelum saya membahas poros, menurut saya kita penting membaca faktor determinannya. Saya melihat ada 3 faktor yang akan turut mewujudkan poros-poros itu. Pertama adalah siapa figur yang akan diusung. Karena itu persoalan terhubung dengan skema masing-masing partai, kepentingan masing-masing partai, dan itu tentu apakah terakomodir atau tidak dalam sosok figur yang didorong oleh masing-masing. Itu tidak mudah. Kemudian faktor yang kedua adalah konstelasi internal dan eksternal partai politik yang sifatnya aksi reaksi. Seperti misalnya dinamika yang terjadi di PD Perjuangan, dinamika yang terjadi misalnya di PKS, dinamika yang terjadi di Partai Nasdem, dan juga partai-partai yang tentu punya kursi di DPR RI. Nah, reaksi-reaksi ini hubungannya tentu dengan
komunikasi politik yang dibangun dan negosiasi politik di ruang terbuka maupun ruang tertutup ya, yang kemudian tidak bisa diakses oleh publik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungannya dengan public acceptance, bagaimana misalnya dinamika penerimaan publik ya atas individu-individu maupun partai politik jelang pemilu. Nah ini yang kemudian menurut saya pada akhirnya pola acak itu akan konsolidatif dan melihat peta yang ada sekarang, ada yang berposisi memang sebagai game player seperti misalnya Pak Anies, Pak Ganjar gitu, Pak Ridwan Kamil yang memang tidak punya partai dan bersifat interdependen bergantung ya pada keputusan partai politik yang punya kursi di DPR RI. Kemudian yang kedua yang disebut dengan game maker ya, bagaimanapun ketua-ketua umum parpol itu dia punya tiket yang akan diberikan kepada siapa, tapi apakah maju sendiri atau misalnya dia bermain di belakang layar untuk mengendorse ya, untuk mendorong, memberi dukungan kepada figur yang muncul. Nah ini akan juga menurut saya dimainkan oleh Pak Erlangga, akan dimainkan oleh misalnya Pak Zul, Pak Soeharto Manoarfa, kemudian juga Pak Surya Dharma, termasuk juga menurut saya elit lain di luar parpol yang seringkali tidak terlihat tetapi turut menentukan misalnya kuasa ekonomi karena bicara soal biaya masuk gelanggang pertarungan dan itu biasanya terjangkau dalam diskusi-diskusi publik gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu game changer, pengubah permainan. Menurut saya pengubah permainan untuk pemilu 2024 agak mirip konstelasinya dengan 2014. Siapa? Ya tentu sosok Ibu Megawati Soekarno Putri itu akan game changer. Kenapa? Karena apa yang diputuskan Ibu Mega yang biasanya injury time itu akan memengaruhi konstelasi ya. Contoh misalnya apakah jadi mengusung Puan Maharani atau jadinya mengusung Ganjar Pranowo. Kalau Mas Bayu kalau jadi mengusung Puan Maharani mungkin politik landai, predictable ya porosnya. Tetapi kalau jadi mengusung Ganjar Pranowo itu menurut saya circle dari partai-partai yang sudah mulai konsolidatif itu akan mungkin berubah. Ya akan mungkin berubah begitu Mas Bay. Nah kalau soal poros Mas Bayu, saya menduga dari data yang ada sekarang, poros pertama itu saya setuju dengan Mas Bayu tadi, PDI Perjuangan dengan 128 kursi tentu dia bisa maju sendiri, tetapi melihat tingkat elektabilitas Mbak Puan Maharani, saya yakin bagaimanapun komunikasi intens akan dilakukan dengan Gerindra dengan 78 kursi ya, berarti kan 206 kursi ini udah jadi satu paket kokoh sebenarnya. Nah poros kedua ini yang dinamikanya menurut saya akan dikendalikan oleh Pak Aceh dan kawan-kawan di partai di KIB. KIB. Golkar, P3 dan PAN itu udah 23,67%, berarti kurang lebih 148 kursi. Ini udah bisa menentukan pasangan paket, tetapi juga sangat mungkin swing. Ya, maksud saya dia bisa mengayun ke poros 1 maupun ke poros 2 nanti, tergantung pada figur capres. Nah, yang ketiga itu menurut saya adalah poros yang kemungkinan diinisiasi oleh Partai Nasdem. Tanggal 15 sampai 17 Juni ini akan rakernas, dia akan deklarasi 1 sampai 3 nama yang kemudian potensial untuk diusung. Nah, apakah kemudian nama itu ditangkap oleh Partai Keadilan Sejahtera yang punya 50 kursi dengan Nasdem 59 kursi belum bisa menjadi satu paket pasangan karena kalau tanpa ada Demokrat di situ gitu ya itu agak sulit untuk satu poros. Tapi kalau Demokrat masuk udah 163 kursi itu sangat mungkin kemudian menjadi poros ketiga begitu Mas. Oh, menarik. Itu saya jadi langsung ngerti nih kenapa Kang Gun bilang ini langkah cantik. Selain mengusung nanti dengan kekuatan 3 suara begitu, yang tadi kita lihat sudah ada 23,67%, tapi swingnya ini akan sangat mempengaruhi ya. Pinter emang nih Bang Aceh sama teman-teman nih. Mas Gun, ini kalau ngobrolnya sama senior-senior kayak Kang Aceh, Bang Andreas gini tuh emang begitu ya kan? Jelas kita begitu, tapi saya sih kemudian menyederhanakannya masih melihat situasi lah begitu, seperti Kang Gun tadi katakan gitu. Saya mau lebih spesifik menurut
Mas Gun nih, nanti KIB ini akan mencalonkan siapa? Kalau misalnya, kalau kita melihat kan Golkar paling besar nih suaranya begitu, tabungan suaranya dari pemilu yang lalu 12,31 dibanding PAN dan P3. Apakah sudah pasti Pak Erlangga Hartarto itu akan jadi nama yang dicalonkan? Kan bisa saja capresnya, cawapresnya bisa saja dari luar KIB gitu, atau kader dari partai yang lain. Atau minimal Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkar ini akan jadi cawapres, didampingi siapa yang bahasa saya populis di survei dan lain-lain. Apakah akan seperti itu? Menurut Kang Gun tuh akan terjadi seperti apa nih KIB? Menurut saya KIB akan memainkan strategi memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya, kekuatan. Makanya tadi kata Bener lagi tuh Kang Aceh udah mengangguk jelas kayaknya. Kan inklusif kan gitu. Iya, iya. Karena apa Mas Bayu? Menurut saya ini bicara soal konstelasi ya, yang kalau ego sektoral masing-masing partai dominan, misalnya dengan menyebut nama dari awal, itu koalisi bisa pecah. Begitu, ya. Dan itu bisa lumpuh layu. Makanya kemudian itu pasti akan ada strategi bertahap. Ya, tahap pertama adalah mengonsolidasikan kekuatan 3 partai ini. Kemudian tahap yang kedua adalah memperluas jelajah komunikasi politik keluar yang sudah berkongsi. Sebut aja misalnya pasti akan membangun komunikasi dengan PKS, dengan Demokrat, begitu ya, dan lain-lain. Termasuk juga tidak menutup kemungkinan potensi-potensi figur yang sekarang digadang-gadang akan diusung oleh partai lain, begitu ya. Sebut aja misalnya sejumlah nama seperti Pak Ganjar kan juga posisinya belum jelas di mana, ya kan? Betul. Apakah kemudian diusung oleh partainya Bang Andreas atau tidak, ya kan? Yeah. Kan itu juga akan jadi faktor yang menentukan. Itu yang dalam kajian kita sering disebut dengan perhitungan probabilitas perolehan suara dari figur, karena Pilpres ini bicara bukan hanya partai tapi juga figur yang punya market elektoral. Dan itu pasti pertimbangan figur itu akan juga jadi pertimbangan partai politik yang punya kursi pengusungan. Ya. Nah, selain itu menurut saya tahap yang ketiga baru kemudian tahap mendeklar ya. Itu saya setuju dengan Bang Andreas, dan tadi juga sudah saya sebut salah satu yang turut menentukan fase deklarasi capresnya KIB menurut saya adalah keputusan yang akan diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertama misalnya bicara soal figur siapa yang diusung oleh PDIP. Ya. Kenapa demikian? Karena ini bicara soal aksi reaksi nanti dengan kekuatan-kekuatan lain di luar PDI Perjuangan. Sebut aja misalnya bagaimana konstelasi reaksi Nasdem, bagaimana reaksi PKS begitu ya, dan reaksi Partai Demokrat. Makanya kemudian saya membaca sampai pertengahan 2023 itu pola masih sangat cair. Mendekati September 2023 baru kemudian fase ini menjadi sangat konsolidatif. Ya, karena masa pendaftaran capres-cawapres ya. Iya. Ya, oke. Baik, kita dapat pesan-pesannya dan ini masih akan kita lihat perkembangannya. Ujung-ujungnya sih saya melihat Kang Aceh ingin mengatakan bahwa ada kader Partai Golkar, sekarang udah Menko Perekonomian selama 2 periode. Nah, ini punya pengalaman untuk menangani ekonomi salah satu playernya, kira-kira begitu. Partai politik ya kan, memimpin Partai Golkar selama ini. Terbayang sudah kira-kira begitu. Saya menyederhanakan untuk pemirsa Sapa Indonesia gitu kira-kira. Tapi semua nanti masih menunggu Bang Andreas dan kawan-kawan dan analisa lain dari Mas Gun. Jadi kita masih akan ketemu lagi. Terima kasih untuk wawasannya dan selamat untuk KIB-nya. Pasti akan meramaikan pemilu 2024. Selamat pagi.